Ya, itu manfaatkanlah dengan baik ya lah ya. Bapak ini nomor 1 bener gak? Bapak ini nomor 2 bener gak? Nanya sampai 25 nih. Pak, jawaban dari 1 sampai 25 apa, Pak? Nah, itu pertanyaan. Nah, ini itu bukan belajar, namanya ngapalin. 1C, 1C, 1C. 2, 2B. 3E, 3E. Itu ngapalin jawaban. Ya. Itu kan yang namanya remedial adalah kamu belajar dari kemarin yang nggak paham di mana, gitu ya. Terus kalau nggak paham tanya kayak gitu. Yang kemarin yang muscesbrok, nah itu nanti di itulah. Tuh, terus apa lagi nih? Ada yang mau ditanyain nggak tentang remedial besok? Pakai apa, Pak? Kalau nggak ada, kita remed PH kapan? Remed PH yang mana? Ini remed PH yang mana nih yang kemarin? Pak, tanya remed PH ini tuh ada yang remedial nggak sih? Ada lah, cuma ya nggak sebanyak yang biasanya. Yang paling banyak, Aku itu kemarin kalor. aku Ya, tuh kemarin kerjanya. itu apa namanya kan itu Siapin ya. aja besok kertas ulangan atau kalau misalnya di apa namanya di Google Form ya udah siapin koneksinya. Kalau di kertas ulangan siapin kertasnya. Intinya harus siap ya. Atau mau kerjain di Word-nya juga boleh kalau remed besok. Kalau bentuknya Word. Soalnya berapa nomor, Pak? Ya 25. Soalnya berapa nomor? Ada lagi nggak? Mau nanya lagi. PH yang materi sekarang kapan, Pak? Awal bulan. Jadi bulan Mei kemungkinan PH 2 kali ya. Satu, ini mumpung masih ABC nih, B-nya nggak ada. Waktunya 1 jam. Nah, sama kayak kemarin PTS. Kalau kemarin mungkin PTS ini ya, apa namanya apa mungkin kalian ada yang udah pusing duluan gitu. Kalau sekarang kan remed agak relax. Harusnya begitu. Terus untuk sekarang sebenarnya saya mau coba kalian itu masih bingung di mana untuk masalah eh, PTS ya, untuk soal PTS kemarin masih ada nggak sih yang kalian bikin ganjel di pikiran yang soal gimana? Atau sekarang buka dulu deh itu di GC soalnya. Soalnya di GC silakan dibuka. Soalnya yang kayak gimana sih yang kamu nggak paham? Ada ya? Ada yang di GC nggak ada ininya, nggak ada soalnya. Kalau kayak soal nomor 1, zat apa sih yang dipakai? Kayak gitu kan? Benar nggak? Zat apa sih yang zat apa sih yang dipakai? Pak, itu zatnya zat apa Pak yang dipakai, Pak? Kalau yang nomor 1 kayak gitu. Ini sambil saya bahas sedikit ya. Sedikit aja. Nanti selebihnya kalian coba ekspor sendiri. Yang kalian tahu zat pengisi termometer ada apa?
Ini saya ketik. Halo Emmanuel. Halo Pak. Silakan. Emmanuel udah masuk di grup WA belum? Belum Pak. Zat pengisi termometer. Saya juga ya Pak, nanti ke grup saya belum masuk. Lionel belum? Belum Pak. Waduh. Pesertanya ada 28 loh Mas di sini. Oh iya, Lionel belum. Emmanuel Oliver belum juga. Nah, Lionel sebentar. Lionel udah. Si Immanuel lanjutin bawahnya Stephen. Zat pengisi termometer ada dua. Yang pertama dan yang kedua apa? Alkohol dan rasa. Oke, alkohol dan rasa. Oke. Mana yang punya titik didih rendah? Alkohol. Ya, alkohol titik didihnya berapa? Waduh. 78. Berarti rasa tinggi ya lah ya. Terus di soal itu jawabannya ada banyak. Ada rasa, minyak, alkohol, spiritus. Oke, kita coba bahas. A, B, C, D. Minyak udah pasti nggak mungkin. Spiritus sudah pasti nggak mungkin. Pertanyaannya tinggal yang pertama rasa. Dan yang kedua alkohol. Bener ya? Nah, sekarang kita dapatnya alkohol itu titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Sementara di situ titik didihnya adalah 350 derajat Celcius. Maka sudah pasti alkohol tidak mungkin. Jawabannya adalah raksa. Ini saya kasih triknya. Saya kasih triknya untuk ngerjain soal PG. Kayak gitu. Itu cara ngerjain soal PG. Jadi kamu hilangkan yang benar-benar bukan bukan ini ya, bukan jawabannya. Kamu hilangin. Kalau itu nggak masuk, kalau itu nggak apa namanya, kalau itu salah, kamu bisa coret. Itu sistemnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang masih bingung. Jadi sudah paham ya, kalau misalnya besok ditanya itu alkohol atau raksa, tinggal lihat titik didihnya. Kalau rendah dia pasti alkohol, kalau tinggi sudah pasti raksa. Any question? Mumpung English Day saya sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi oleh yang jago bahasa Inggris lah. Ya, saya yakin dan percaya anak milenial jago-jago bahasa Inggrisnya daripada saya. Silakan. Nih recordingnya ini ya sering banget. Belum saya share ke GC juga. Jadi kita ada GC juga nih teman-teman. Nanti yang belum masuk saya bisa share linknya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sambil saya buka ya. Ini saya lagi buka.
Yang baru masuk jangan lupa absen di sini. Manual kan udah dimasukin. Oh iya, oke Pak. Oke. Saya belum. Udah, lihat dulu Oke, bentar saya mau cek GC saya. di WA. Emmanuel Maksudnya GC, Alden. Pak. Maksudnya GC. Oh, kalau GC emang belum. Udah Pak. Emmanuel. Oke, Alden ada Rachel tadi ya, Saya udah diabsenin ya. Tahu sama siapa. sama saya. Terima kasih, Pak. Ya, siapa nih partisipan yang baru masuk? Bram. Halo Bram. Oh, belum ini. Belum koneksinya belum ini. Halo Bram. Halo Alden. Tadi ada Rachel kalau nggak salah. Rachel keluar aja. Halo, Ya, Ya, Gimana Bram nilai PH-mu kemarin? kayak apa? Nah, terakhir aman nggak? Bagus. Ya udah, oke, good. Pertahankan. Yang udah bagus pertahankan, yang belum tingkatin. Oke, kayak begitu. Gimana mau dipertahankan orang yang kemarin kagak ada hitungan, nanti PH selanjutnya enggak, Deng. PH selanjutnya nggak ada hitungan, tapi kan biasanya ada hitungan, Pak. Nggak ada. Tapi Kecuali kalau masalahnya nilai saya anjlok gara-gara ada hitungannya itu. Wow. Iya. kayaknya jadi ini ya, jadi momok menakutkan itu kan ya. Jadi sebenarnya teorinya tidak ini ya, teorinya nggak bikin pusing Nggak, ya. nggak terlalu, cuma perlu dihafalin. Tapi giliran udah dihitung, ya dihitung baru udah pusing. Aduh. Tapi memang kita nggak bisa lepas sih namanya fisika, berbicara mengenai alam tidak pernah lepas dari hitungan. Kalau sekarang ya, kalau kemarin kita di perubahan iklim, kita belajar sejarah sedikit, mengenai belajar juga kimianya, belajar juga biologinya. Nah, sekarang nanti di materi yang sekarang ini yang tentang struktur bumi, kalau kalian punya kakak, punya koko, punya cici yang SMA dan jurusan IPS, ya IPS ya, nih IPS bukan IPA, IPS, itu ada pelajaran yang namanya geografi. Jadi kita ngambil lahan orang lagi, gitu, Safa dan yang lain. Jadi sebenarnya kita belajar apa nih Pak? Fisika mempelajari semua kah? Lahan orang diambil juga? Ya kurang lebih begitu. Terus masalah mengenai kalau kalau konversi suhu gimana? Aman nggak? izin ke toilet. Oke. Misalnya kayak dari Fahrenheit ke Kelvin, dari Celsius ke Kelvin. Kayak misalnya 60 derajat Fahrenheit dijadiin Kelvin kayak gitu. Nah, kalau begini kasusnya adalah si Kelvin ini harus dikurangi 32. Si Fahrenheit. Jadi 36. Nah, kalau untuk ke Kelvin kita harus jadikan dulu ke si Celsius. Kayak gitu. Baru nanti ditambah 273. Gitu. Nih jadi 1, ini 4, jadi 20 ya. 20 kali 273, 293. Kayak gitu. Pak, PH besok boleh open book apa biar bagus nih. Nggak ada remedial open book, mana ada ini juga. Ini penawarannya aneh-aneh ya kalian ya. Ini sangat inovatif gitu. Yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sangat inovatif.
Itu yang perubahan dari Fahrenheit ke Kelvin. Terus Pak, di soal itu ada tuh Pak yang dia air es sama air mendidih ya. Yang air es misalnya -5 gitu. Yang mendidih dia 75 begitu ya. Terus kalau misalnya disuruh ngukur di sini ada 43 gitu ya. Terus dijadiin ke Celcius. Ya, Celcius. Ini 0, ini 100. Ini berapa sih? Itu kan? Nah, kalau yang ini saya jelasin pelan-pelan ya. Ini dari tengah dikurang ke bawah, jadi 43 dikurang min kali min plus ya, plus 5 dibagi 75 plus 5 sama dengan ini terserah mau pakai huruf apa bebas n per 100. Jadi ini 48 per 80 sama dengan n per 100. Matematikanya main baru di sini. Dikali 8. Per 80 ya, dikali 60. Sorry, dikali 60, dikali 100. Ini dari 100 ya. Sama dengan n. Kayak gitu aja. Fisika rakus Pak, semuanya dimakan. Enggak rakus sih, itu bukan rakus namanya. Ini coret-coret ya, 6 kali 10 hasilnya 60. Jadi 43 derajat Celcius sama dengan 43 derajat X sama dengan 60 derajat Celcius. Gitu. 60 derajat Celcius. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Immanuel jangan bengong gitu loh. Aduh ini. Oh, mau ke toilet. Oke. Baru aja, Pak, saya baru aja merdeka, Pak. Ezekiel, kenapa? Kenapa tuh tanda tanya? Tanda tanya doang, pertanyaannya nggak ada. Saya bingung nih. Pak, faktor yang mempengaruhi perubahan suhu apa Pak? Menarik sekali ya. Itu masuknya di kalor ya. Kalau nggak salah di hal nomor 19, nggak salah ya. Oh, benar. Dia langsung loncat ke situ dong. Nggak apa-apa, tapi oke lah ya. Ini kalau termometer X. Jadi kalau ada yang air mendidih sama air es, sebenarnya yang es ini adalah titik bekunya, yang air mendidih adalah titik didihnya. Gitu. Seperti itu. Terus kalau tadi pertanyaan Ezekiel, Pak, yang mempengaruhi perubahan suhu apa? Sebenarnya yang kalian harus pahami adalah ini. Q sama dengan MC delta T. Benar ya? MC delta T. Berarti yang mempengaruhi adalah ini. Kalor, massa, sama kalor jenis. Oke, kita teliti. Ini nomor 19 ya. 19. Kita teliti. Kalor-kalor yang mempengaruhi perubahan suhu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu. Kalor jenis nomor 1 ada. Kalor uap, kalor lebur nggak ada ya. Berarti nomor 2 dan nomor 3 tidak masuk. Nomor 4 jumlah kalor termasuk ya, masuk. Sama satu lagi massa. Jadi jawabannya 1, 4,
dan 5. Ada nggak? Nah, lihat deh tuh BC-nya deh tuh. Ada nggak tuh jawabannya? Jadi ini nih. Kalor, massa, dan kalorinis. Ini, Pak, kita lagi bahas tentang PTS ya, Pak. Yang soal PTS. Mm-mm. Oke. Tadinya saya mau Pak, ini bikin kalau bisa Bapak kirim sebelum besok ya, Pak. ingetin ya, Safa. Ini Ya. kita tadinya atau misalnya video ini akan saya share di YouTube biar ditonton teman-teman yang lain juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Di YouTube, bukan yang fisika menyenangkan ya, jangan. Itu bisnis lain, bukan. Ini yang khusus untuk apa namanya? Untuk penabur punya. Kayak gitu. Besok itu pilihan ganda atau isian itu? Pilihan ganda lah, nggak mungkin isi ini esai. Udah Cepat. udah 1 jam, soalnya 25, esai pula kan. Udah Pak, saya nggak usah remet lah Pak, gitu ya. Remet sih remet Pak, tapi nggak gitu juga dong. Pak, ntar Bapak kirim di grup fisika ya. Linknya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang Muschenberg itu sebenarnya ini kita udah bahas juga sebelumnya. Karena saya nggak tahu nih kelas 7D remet PTS-nya disamakan besok atau enggak sama Pak Rudi. Tapi maksudnya karena ini kelas tambahan juga, jadi nanti akan saya share. Jadi ini ada logam, bener ya, ada logam. Nih ada logam A, gitu, ada logam B, ada logam C. Bener ya, terus logam A-nya di sini, logam B-nya di sini, logam C-nya di sini. Kayak gitu. Nah, ternyata cara menentukannya dari mana sih, gitu kan? Oke, Chelsea. Si Noah kemana? Emang Noah udah ini? Udah masuk dia? Si Noahnya belum masuk. Noah, kamu masuknya di mana? Adanya si Chelsea. Entar saya tanya dulu dia. Noah udah masuk ke Zoom belum? Chelsea. Halo, Cel. Ya, Pak. Gimana kemarin pH kalornya aman nggak? Minggu lalu kan ya kamu ya? pH kalor ya? Ya, Pak, udah ulangan. Terus hasilnya udah keluar? Belum keluar sih, baru ulangan aja. Oke. Tapi kira-kira bisa nggak? Lumayan, Pak. Oke. Cara nentuin skalanya. Nah, ini kan ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek ya. Ini ya. Gitu. Ternyata ini terpengaruh dari si koefisiennya, alfanya. Jadi si alfa A itu lebih besar dari alfa B, lebih besar dari alfa C. Jadi yang C yang paling rendah. Tinggal kamu lihat alfa C ini yang paling kecil punya siapa, ini yang sedang, ini yang paling besar. Kayak gitu aja sih. Itu yang Muschenberg. Oke. Jadi nanti kalau tergantung, kalau misalnya ditanya yang paling kecil berarti CBA kayak gitu.
Itu aja. Jadi tinggal lihat punya siapa, punya siapa, punya siapa. Ada lagi pertanyaan yang tidak. Pak, boleh bahas PTS gak semuanya gitu? Nah, ini kan kita bahas satu-satu. Oh iya, Oh iya. Ini tapi saya bahasnya soal yang kalian benar-benar nggak paham. Pak nomor 22 tolong jelasin dong. 22 ketel listrik diisi oleh air dengan massa yang sama. Ketel A dipanaskan hingga air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sementara ketel B dipanaskan hingga menghasilkan uap air pada suhu 100 derajat Celcius. Ketel yang memiliki energi lebih besar dan alasan yang tepat adalah dua ketel listrik diisi oleh air dengan massa yang sama, dipanaskan hingga air mendidih. Oh, oke. Jadi gini, ini yang nomor 22 ya. Jadi ada dua tempat, ada dua wadah, masanya sama ya. Ya, satu-satu dong. Sama masanya sama. Nah, masa sama. Cuma yang satu dia sampai air mendidih ya. Yang satu sampai uap air. Ketel yang memiliki energi lebih besar dan alasan yang tepat adalah pertanyaannya saya sederhana. Pasti suhu awalnya sama, masanya sama nih. Anggaplah misalnya di titik sini sama-sama di titik 10 derajat Celcius misal. Terus dia cuma sampai sini nih. Cuma sampai sini doang. Ini yang kalau ketel A. Tapi kalau ketel B, dia dari sini terus dia sini. Mana yang Q-nya besar? Mana yang butuh energi lebih besar? Yang A atau yang B? Yang satu dia berubah cuma dari air ke air, tapi yang satu dia dari air berubah mendidih terus jadi uap. Menurut kalian deh. Ini kita kalian kalau mau sambil minum juga nggak masalah ya. Menurut kalian yang mana? Saya tanya deh. Saya tanya. Saya tanya ngacak ya, seperti biasa. Siapa yang saya tanya? Oke, saya tanya Matthew deh, Matthew dulu. Matthew, mana energi yang menurut kamu energi yang besar yang mana? Yang A atau yang B? Yang satu kamu berubah dari air ke air, yang satu berubah dari air ke uap. Ini enggak ketiduran kan ya? Yang mana? Matthew. Pak, maaf Pak, Matthew-nya lagi ke toilet Pak. Oh ya. Oh ya, Maaf baik ya Ibu. Pak. Ya. Ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Oke. Saya oper ke Lionel deh. Lionel dari tadi mikir. Dan lihat dari grafik, mana grafik yang paling banyak? Yang A. Kenapa yang A? Karena dia yang paling atas, Pak. Yakin? Sama-sama 100 derajat kok. Itu kan Yang apa B. namanya? Siapa yang memerlukan energi lebih banyak kan? Benar. Waduh, bentar ya. Nah, aku agak lupa nilaikannya. Emmanuel tadi oper ke yang lain aja lah Pak, aku nggak bisa. Emmanuel tadi udah langsung gregetan. Ya udah Emmanuel. Yang B, karena yang B itu dia menguap jadi lebih panas. Oke, yang B tapi
Sebenarnya sederhana. Sebenarnya sederhana. Jawabannya benar yang B, tapi sebenarnya jawabannya sederhana. Kenapa? Karena dia berubah dari air ke air. Ini berubah dari air ke uap air. Yang satu cuma 1 kali jalan, yang satu 2 kali jalan. Gitu. Otomatis yang 2 kali jalan kan dia butuh energi yang lebih banyak. Bener dong? Yang tadinya sekali jalan terus tiba-tiba jadi 2 kali jalan. Jadi sebenarnya adalah kettle B. Kenapa kettle B? Karena dia 2 kali jalan lah ya kalau bahasa sederhananya. Walaupun kalau di sini, kalau di optionnya, kalau air dari air menjadi gas itu butuh energi yang lebih besar daripada dari air ke air aja. Kan ini nggak mengalami perubahan wujud. Jadi begitu. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Silahkan. Tadi yang bingung Lionel tuh. Lionel udah jelas-jelas bingung tadi. Silakan yang lain ya. Rachel yang tadi yang belum nyalakan mic. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan. Pak, jelasin nomor 7 dong, Pak. 7. 7 kenapa tuh dia? Nggak ngerti. Oke. Suhu awal, suhu dipanaskan. Oke, setelah ini kita bahas nomor 14 nih, karena tadi ada yang request nomor 14. Siapa nih tadi nomor 14 yang request? Yang lain silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nomor 7. Oke, nomor 7 dulu deh. Kalau nomor 7 dia gini. Ini deh ya, saya save ya. Perhatikan gambar sekawat baja. LO-nya 10 cm. Awal T1-nya adalah 25 derajat Celcius. T2-nya adalah 85 derajat Celcius. Di mana koefisien muainya adalah 11. 11 dikali 10 pangkat min 6. Yang ditanya adalah perubahannya, delta. Sebenarnya tinggal masukin rumus doang nih. LO dikali, ini berarti perubahannya sekitar berapa nih di sini? 50 ya, 60 ya. Ini adalah delta T-nya. Delta T-nya segini. Berarti nanti dapatnya LO dikali alfa dikali delta T. LO-nya dapat 10, alfanya dapat 11 kali 10 per min 6 dikali delta T-nya 60. Angkanya jelek ya. Oke, 11 kali 6 berapa? 11 kali 6? 66. Oke, 66. 66, ini nolnya ada 2 ya. Tinggal min 6 tambah 2 berarti min 4. Atau kalau misalnya mau dilihat, optionnya adalah lihat yang belakangnya 66 yang mana sih? Lihat aja yang belakangnya 66 yang mana. This is nomor 7. Setelah ini selesai, saya langsung share ya. Saya langsung share. Share langsung di kelas tambahan langsung saya share linknya. Di kelas juga saya share buat teman-teman yang lain. Belajar juga.
Nomor 13, sorry, tadi nomor 14 atau 13 ya? 14. 14 ya. Kalau alat itu berfungsi, itu gambar apa ya sebentar ya? Keping bimetal ya. Ini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang ini? Tentang ini, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti saya anggap aman. Setelah itu kita masuk ke nomor 14. Kalau nomor 14, yang namanya keping bimetal, pasti logamnya ada dua lah ya, A sama B. Pertanyaannya, alarmnya kan itu ada di sebelah sini. Jadi ini di sini ya, ini sambungannya. Terus ini kabelnya. Ini alarmnya nih. Oke. Supaya ini alarm nyala, ini kan alarmnya harus nyala ya. Kalau enggak ada fungsinya juga kan. Oke, kalau alarmnya nyala, maka nilai si alfanya A itu lebih besar dari alfanya B. Ya, kenapa? Karena supaya mereka saling bersentuhan. Supaya nanti bentuknya gini nih. Bentuknya gini nih. Ini A, ini B, kayak gitu. Nah, berarti tinggal dilihat alfanya A sama alfa B, yang mana yang kalau alfanya A harus lebih besar dari alfanya B. Kita lihat, misalnya kayak baja sama aluminium. Bajanya 1,1. Aluminiumnya 2,4. Kayak gitu misal. Berarti kan ini nggak masuk nih. 1,1 sama 2,4 kan nggak masuk skema ini. Jadi salah kayak gitu. Jadi harus dicocokin kalau nomor 14. Nah, tinggal dicocokin deh ini. Karena alarmnya posisinya ada di bawah ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu kuncinya. Tinggal lihat yang mana yang pasangannya. Pokoknya alfanya A lebih besar dari alfanya B. Silakan, silakan. Ayo yang lain, jangan tiba-tiba terlelap tidur. Ini yang mematikan kamera memperhatikan kan ya. Abram, Kenneth, Vincent, Rachel, Blaise. Iya, Pak. Soalnya saya nggak ini nih mematikan Yo. kamera. Nggak bisa lihat. Yang izin soalnya cuma satu juga nih mematikan. Dua tadi ya, Vincent sama Safa. Itu 14. Terus tadi ada yang request Pak nomor 9. Nomor 9 tuh gini. Kamu ada luas bingkai jendela ya. Ini saya kasih bingkai dulu.
Bingkainya itu sekitar 100,78. 100,072 cm. Luas kaca 1 cm persegi ya. Kalau luas ya, sorry ini. Kayak gini. Kaca. Terus alfanya betanya itu udah enak ya, beta. Jadi nggak perlu dikali lagi. Betanya sekitar 18 kali 10 pangkat 6. Oke. Suhu awalnya T1-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah suhunya berapa sih suhu terakhirnya gitu. Yang kita harus cari pertama adalah berapa delta A-nya. Dari bingkai ke kaca tinggal dikurang. Ya. Jadi caranya gini, 100,072 dikurang 100. Jadi berapa? Celahnya itu berapa di sini? Tinggal dikurang kan? Jadi berapa? Jadi 0,072. Oke. Terus nanti masuk ke delta A sama dengan luas awal dikali alfa, alfa lagi, beta ya. Dikali beta dikali delta T. Alfanya kita dapat 0,072. Sama dengan A0-nya kita dapat tadi nih, yang 100. 100, betanya dapat 18 dikali 10 pangkat min 6 dikali delta T. Nah, ini yang kita cari nanti. Kalau mau cepat, ya, ini 0,072 kan ini sekitar 72/1000 kalau nggak salah. Benar ya? 72/1000 ya. Terus Pak, setelah itu gimana? Oke. Yang 100 kali 18 ini ditaruh di bawah. Kalau misalnya ini saya taruh sini, ini agak kesinian. Taruh ke agak sini deh ya. Ini kan jadinya 72/1000. Lalu yang 100 kali 18-nya gimana Pak? Taruh di bawah. Kali berarti sekitar 1800. 10 pangkat min 6-nya pindah ke kiri jadi positif. Kayak gitu. Ada yang tahu 10 pangkat 6 berapa angkanya? 10 pangkat 6 angkanya berapa? Ayo. 1 juta atau 10 juta sih? 1 juta. Kalau 10 juta, nolnya 7. Oke? 1000 dikali 1800. Lalu bagaimana Pak? Coret. 1, 2, 3, 4, 5. Coret. 1, 2, 3, 4, 5. 72 bagi 18 masih bisa dibagi. Kalau tidak salah hasilnya 4. Jadi hasilnya delta T-nya kamu dapat sekitar 4 kali 10. 40 derajat Celcius. Jujur, nomor 9 adalah cara paling panjang. Kenapa? Karena ini belum selesai. Kan ditanya akhirnya ya. Berarti T akhirnya sama dengan awalnya 10 derajat ditambah dengan 40 derajat Celcius. Hasilnya 50 derajat Celcius. Kalau setahu saya, ini nomor 9 adalah cara paling panjang.
Ya, kalau punya pendapat lain silahkan sih. Cuma ini cara paling panjang soalnya. Jadi ini ya. Nanti unlock yang lain kalau misalnya mau nanya bisa nih, nanya langsung. Tadi siang ada yang izin saya selesainya, Pak, izin duluan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, ini 7D berarti cuma 2 orang ya. Si Abram sama tadi ada Chelsea. Any question? Yang mana lagi? Berarti sama yang minggu kemarin ya, karena minggu kemarin kita juga bahas soal ini kan. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, 4 menit. Kalau mau lanjut juga nggak apa-apa sih, saya nggak ada kerjaan sore ini. Kalau malam ada. Kan kita nggak mungkin lanjut sampai malam ya. Aduh Bapak. Jangan, jam 3 ada les lagi. Ya, aku juga ada besok juga kelas 7 ada pemulangan PKN masih belajar. Ada lagi nggak 4 menit nih? Manfaatkan waktu dengan baik lah. Udah lah Pak, doa aja langsung Pak. Ya kan yang lain siapa tahu mau nanya gitu kan. Kalau mau cepet-cepet doa juga sayang juga. Fasilitas tidak dimanfaatkan. Untung lah Pak, merdeka Pak kalau gitu. Tar dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? 3 menit nih. Ini alpha beta itu tuh aku apa namanya udah ya gitulah. Udah forget. Belajar. Saya Iya, sudah forget. Saya sudah forget Pak, itu alfa beta apaan tuh Pak? Alfa beta itu apa sih Pak? Intinya kalau beta itu punya luas. Alfa itu panjang. Gamma itu volume. Gamma volume. Oke. Jadi gitu. Sebenarnya kalau fisika, yang penting adalah kamu baca soalnya. Jangan cepat-cepat, jangan buru-buru untuk langsung selesai. Yang penting selesai lah ya. Benar nggak benar, yang penting selesai duluan. Ya. Kerjain 30 menit selesai.